Indonesia kembali menegaskan kedaulatannya di perbatasan dengan Malaysia. Tidak ada lagi kata kompromi ketika harga diri bangsa dipertaruhkan. TNI Angkatan Laut telah mengerahkan pasukan elit dari Korps Marinir dan Komando Pasukan Kata, Kopaska, untuk mengamankan perairan Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang terus-menerus diklaim oleh Malaysia. Dengan iringan kapal perang dan tekad yang tak tergoyahkan, Indonesia menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah dan lautnya adalah harga mati. Langkah monumental ini dimulai pada pertengahan Februari 2025, ketika dua kapal perang tangguh, KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 6853, dilepas ke perairan Ambalat. Kehadiran kapal-kapal ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tetapi juga menjadi sinyal kepada dunia bahwa Indonesia tak akan membiarkan satupun provokasi tanpa balasan. Malaysia boleh bermanuver dengan klaim sepihaknya, tetapi Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun. Di balik dek baja kapal perang itu, marinir dan pasukan khusus Kopaska siap bergerak dalam sekejap jika ada pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Tak hanya itu, simbol kedaulatan Indonesia di Ambalat, Suar Karang Unarang, mendapatkan perhatian khusus dari TNI AL. Mercusuar yang berdiri gagah di tengah lautan ini menjadi saksi bisu atas keteguhan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Prajurit marinir TNI AL dengan gagah berani melakukan perawatan dan pengecatan ulang, memastikan bahwa merah putih tetap berkibar tinggi, menegaskan bahwa Karang Unarang bukan milik siapapun selain Indonesia. Ini bukan sekadar perawatan, melainkan deklarasi terbuka bahwa tanah dan laut negeri ini bukan untuk diperebutkan. Ketegasan ini didukung langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, yang memberikan perintah tanpa kompromi. Perairan Indonesia harus tetap aman dan utuh. Tidak boleh ada penyusupan, tidak boleh ada pelanggaran, dan tidak boleh ada satu inci pun wilayah NKRI yang jatuh ke tangan asing. Laut bukan sekadar hamparan air, tetapi benteng pertahanan bangsa yang harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga. Di daratan, prajurit marinir TNI AL tak tinggal diam. Mereka melakukan patroli ketat di Pulau Sebatik, memastikan bahwa batas-batas negara tetap terjaga. Setiap patok perbatasan diperiksa dengan teliti, karena sejarah telah mengajarkan bahwa pelanggaran sekecil apapun bisa berujung pada perampasan wilayah secara perlahan. Pulau Sebatik, yang hanya terpisah beberapa meter dari wilayah Malaysia, menjadi garis depan yang harus dijaga dengan ketat. Setiap langkah yang diambil oleh pasukan Indonesia di sana adalah bentuk nyata dari tekad yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan tanah air. Langkah-langkah strategis ini bukan hanya mempertegas posisi Indonesia di mata Malaysia, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada dunia bahwa kedaulatan negeri ini tidak untuk dinegosiasikan. Indonesia bukan bangsa yang akan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh klaim tak berdasar. Tidak ada lagi masa di mana negeri ini tunduk pada tekanan asing. Sekarang, Indonesia berdiri tegak dengan TNI sebagai benteng kokoh yang siap menghadapi siapapun yang berani mencoba mengusik ketenangan Nusantara. Keputusan untuk memperkuat perbatasan bukanlah gertakan kosong. Ini wujud dari kebijakan pertahanan yang tidak hanya berbasis diplomasi, tetapi juga pada kekuatan militer yang nyata. Marinir dan Kopaska yang dikerahkan bukan sekadar pasukan biasa. Mereka adalah prajurit terbaik yang telah teruji dalam berbagai medan tempur. Mereka dilatih untuk bergerak cepat, menyerang dengan presisi, dan bertahan tanpa rasa takut. Setiap latihan, setiap persiapan yang mereka lakukan kini diuji di medan sesungguhnya. Kehadiran TNI AL di perbatasan juga merupakan peringatan kepada Malaysia bahwa permainan mereka dengan klaim sepihak tidak akan membawa hasil. Jika selama ini mereka berpikir bahwa Indonesia akan diam dan tunduk, maka mereka telah salah besar. Dengan pengamanan yang semakin ketat, patroli yang semakin intens, dan kesiapan tempur yang semakin tinggi, Malaysia harus berpikir ulang sebelum mencoba mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Dunia menyaksikan bagaimana Indonesia semakin teguh dalam mempertahankan haknya. Para pengamat internasional pun mulai menyadari bahwa ketegangan di Ambalat bukan sekadar perselisihan batas, melainkan ujian bagi ketegasan Indonesia dalam menjaga wilayahnya. Keputusan untuk mengerahkan pasukan ke perbatasan bukan hanya untuk melawan klaim Malaysia, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak akan menyerahkan sejengkal tanahnya kepada siapapun. Kesiapsiagaan pasukan elit Indonesia di perbatasan bukan hanya sekadar aksi demonstratif, tetapi bagian dari strategi besar dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kopaska, dengan kemampuannya dalam perang laut khusus, telah bersiaga penuh di kapal-kapal perang yang berpatroli di Blok Ambalat. Dengan taktik senyap dan pergerakan cepat, mereka siap untuk setiap skenario.
termasuk operasi pencegatan jika ada penyusupan dari kapal-kapal Malaysia yang mencoba melanggar batas perairan. Tidak ada ruang untuk kompromi karena harga diri bangsa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di sisi lain, marinir yang ditempatkan di Pulau Sebatik terus meningkatkan intensitas latihan dan patroli mereka. Setiap sudut perbatasan diawasi dengan ketat, memastikan bahwa tidak ada celah bagi penyusupan ataupun upaya ilegal lainnya. Jika sebelumnya Malaysia masih berani melancarkan manuver-manuver halus untuk mengklaim wilayah, kini mereka harus berpikir 1000 kali sebelum mencoba bermain api dengan Indonesia. Pasukan kita tidak hanya bertahan, tetapi siap untuk melakukan serangan balik jika ada ancaman nyata terhadap kedaulatan. Dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia telah merancang strategi besar untuk terus memperkuat wilayah perbatasan. Modernisasi alutsista akan menjadi prioritas utama, termasuk penambahan kapal perang baru, peningkatan jumlah pasukan di daerah perbatasan, serta penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan maritim. Radar berteknologi tinggi akan dipasang untuk memantau setiap gerakan yang mencurigakan di sekitar perairan Ambalat. Tidak hanya itu, sistem pertahanan udara juga akan diperkuat untuk memastikan bahwa wilayah Indonesia tetap aman dari segala potensi ancaman. Dukungan rakyat Indonesia terhadap upaya ini semakin besar. Gelombang nasionalisme yang menguat menjadi kekuatan tambahan dalam mempertahankan kedaulatan. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat bersatu mendukung kebijakan tegas pemerintah dalam menjaga batas negara. Dengan semangat persatuan ini, Indonesia akan terus berdiri tegak, memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan